Kembali kita di pelatihan teknisi engineering gedung by PT Mino Karya Sejati mengenai bagian-bagian lift dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Saya jelaskan untuk bagian-bagian lift dan fungsi-fungsinya. Ini adalah konstruksinya. Kita lihat konstruksi pemasangan awal untuk counterweight ya, pemberat, di mana dipasang struktur atau konstruksi rel counterweight, rel kiri kanan, dan dipasang penguat ya, setiap lantai dipasang penguat dengan penguat murbaut ya, setiap lantai untuk penyambungan rel ya. Jadi setiap rel itu disambung dengan penguatan murbaut dan kekuatan murbaut. Kemudian nanti ada juga rel untuk sangkar ya, kiri kanan dipasang juga penguatannya sama, tapi berbeda tadi konsepnya dengan counterweight tadi, bahwa di sini relnya nanti di car itu ada rodanya hanya 2 kiri kanan, kalau counterweight tadi ada 4. Bisa kita lihat bahwa di sistem lift yang paling utama adalah bagian car juga ada perlu kita ketahui. Di car ini konstruksinya seperti ini ya. Jadi car ini bebannya ya, beban counterweight sama dengan beban car ditambah setengah beban maksimum untuk beban maksimum yang ditampung untuk yang diangkut ya. Itulah balancingnya. Jadi di car ini perlu kita ketahui ada sistem intercom. Sistem intercom ini fungsinya adalah ketika kita terjebak atau lift trouble, kita tekan intercom, kita tahan, maka kita akan berkomunikasi dengan operator lift dan minta segera dievakuasi kita supaya dikeluarkan dengan selamat. Ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan operator lift. Nanti ada CCTV di dalam sangkar. Ya, di sangkar ini juga kita banyak yang harus kita perhatikan. Ada safety manhole, ada juga overload. Kalau misalnya kita banyak orangnya, akan overloadnya akan bekerja. Ya, kita lihat ini sistem roda car. Ya, roda car itu ada 3. Ya, supaya balance, penahan kiri, penahan kanan, penahan sebelah sini ya, sehingga dia di rel itu bisa balance ya. Dan ada tadi pair itu mengatur ya, setting supaya jarak antara rel dengan roda itu berapa mili ya, supaya tidak goyang itu sangkar ketika berjalan. Dan ada juga puli utama dari car, yaitu puli kiri dan puli kanan ya, dipasang di dalam car. Nah, kemudian tadi saya jelasin di car ada motor untuk penggerak pintu car dan pintu lobby, pintu lantai ya. Dan ada juga AC dipasang di atas car untuk pendingin ruangan dalam car. Oke, nah ini adalah rangkaian konstruksi untuk trigger brake mekanik sangkar, dipasang di bawah sangkar ya. Ini dia sistem konstruksinya, dipasang caranya begini. Ini adalah pemasangan untuk bandulnya ya, akan dipasang sistem brake. Inilah sistem brake-nya. Oke, sistem brake yang akan menahan sangkar ketika jatuh bebas atau overspeed. Nanti ini di-trigger oleh safety governor ya, kiri kanan, ada remnya kiri kanan itu dipasang. Ini bandul, pemasangan bandulnya ini. Nanti dari bandul ini akan kita tarik nanti tali rope ya, untuk ke governor yang di ruang mesin, dan ditarik lagi kembali ke governor di ruang pit lift, dan kembali lagi ke titik mati tadi bandul tadi. Nah, ini konsep bandulnya seperti ini. Kita lihat. Kemudian ini bandulnya. Ya, pasang, inilah bandulnya. Nanti kita lihat nanti di video berikutnya bagaimana disambung dengan tali rope untuk governor. Ya, kita lihat sistem kerjanya. Jika terjadi tadi overspeed, governor aktif, maka dia akan bekerja dengan sistem menarik, men-trigger mekanik bekerja, brake mekanik bekerja, sehingga car akan berhenti, tidak jatuh bebas. Seperti itu ya.
sistem kerjanya. Kita lihat mekaniknya begitu rapi, dan ini benar-benar safety yang menjaga supaya kita tidak jatuh bebas sangkarnya. Nah, ini kita pasang di dalam rel ya, rel untuk yang di ruang sub. Kita lihat ya, ini adalah pemasangan counterweight untuk rodanya. Tetap konsepnya ada 3, tapi di counterweight seperti yang jelasin tadi ada dia 4 ya. Nah, ini ada 3 sama pakai per juga untuk settingannya supaya menjaga jarak antara rel pemandu dengan roda counterweight ya. Ada 4 ya, kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Bisa kita lihat. Nah, ya settingannya ini diusahakan 1 mili atau berapa gitu supaya jalannya juga tidak boncing ya. Nah, di sini juga dipasang di tengah-tengah ada puli utama untuk counterweight ya, untuk menarik counterweight. Dari sini nanti kita jelasin ya, dari titik mati ke puli ini ke puli utama mesin, dari puli utama ke puli sangkar nanti kita jelasin. Oke, kemudian sudah terpasang puli counterweight. Kita lihat di ruang konstruksi mesin ya, ruang mesin. Ada motor, ada puli motor, ada puli utama, ada mekanik. Nah, kita lihat pemasangannya. Pertama kita pasang ada murbaut untuk base plate ya. Di base plate ini ada dudukan motor, dan motor ini kita kasih penguat supaya tidak goyang ketika dia on atau berfungsi, dia tidak miring ya gitu ya. Ada rotor disambung ke puli ya, puli motor. Kemudian dari puli motor masuk kita dipasang di puli motor ini sistem brake juga, brake mekanik ya. Secara otomatis dia berfungsi juga ya. Nanti kita lihat sistem kerjanya seperti apa. Nanti pasang per, disinilah sistem mekaniknya bekerja di dalam per ini. Kita akan melihat sistem mekaniknya ketika dia disambungkan kepada mekanik ya. Ini sistem mekanik puli mekanik lah, kayak impeller gitu ya, tapi dihubungkan ke rotornya puli utama supaya nanti menggerakkan puli utama untuk mengangkat sangkar. Ketika motor berputar, puli motor berputar dan memutar puli utama sehingga sangkar akan turun naik tergantung nanti putaran motor. Putaran motor itu ada 2 arah ya, bolak-balik. Nah, ini pasang senternya. Senter ini perlu banget dipasang supaya puli itu berputar dengan arah yang benar dan tidak miring ya, supaya kuat ya. Tetap dipasang supportnya, ini support senternya untuk puli utama harus dipasang. Ya, ada juga dipasang stop kontak untuk motor. Nanti dari sini kan ke ruang panel dia untuk menghidupkan motor listrik lah. Ya, kita lihat sistem kerja mekaniknya tadi. Kalau dia bergerak, kalau dia tidak bergerak itu ngerem. Nah, remnya berhenti ya, sehingga bergerak lagi tuh pulinya. Kalau sistem bekerja mekanik brake-nya ya, bisa kita lihat. Nah, ini sistem ruang mesin ya, bagaimana kinerja puli utama. Nah, kita jelaskan di sini di ruang mesin ada juga puli governor. Nah, inilah puli governor yang bekerja untuk mengatasi ketika lift itu, car itu terjadi overspeed. Sehingga puli yang ada di sini akan menarik tali rope yang ada pada bandul tadi sehingga mengerem di bawah car. Kita bisa lihat ini titik matinya, masuk ke atas tadi, kemudian turun ke bawah ke puli governor bawah, pit lift, masuk titik mati lagi. Nah, di sini ini yang tadi trigger tadi rem bawah car lift. Nah, di sini kita lihat kecepatannya. Kalau kecepatan biasa normal dia tidak mengunci, tapi kalau kencang dia langsung kunci. Kalau ini ngunci berhenti, dia akan menarik tali-tali tadi, menarik ke dalam trigger untuk ngerem car, sehingga kita nanti lihat rem carnya berhenti, dia akan berhenti. Ada di bawah ya brake-nya. Kemudian kita akan jelaskan ini mengenai puli utama dari titik mati masuk ke puli counterweight, dari puli counterweight naik lagi ke puli utama motor listrik, dari puli utama motor listrik turun lagi ke puli car sebelah kiri, masuk puli car kanan, masuk ke titik mati, bagian titik mati paling atas di sub ya. Itulah sistem pulinya lift ya.
Jadi lift itu bekerja seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita jelasin, nanti di pelatihan saja saya jelasin begitu banyak dan mudah nanti kita akan mengerti ya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Di lift ada buffer lift, safety CWT dan lain-lain ya. Nanti saya jelasin di pelatihan engineering aja. Terima kasih. Like dan subscribe agar tetap dapat info di pelatihan teknisi gedung. Segera mendaftar di nomor WA berikut. Terima kasih.